untuk kasih setiamu bagi kami. Lewat jarak yang berjauhan kami boleh beribadah lewat online. Ada banyak cara Tuhan untuk membuat kami boleh beribadah di hari Sabat ini. Kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kekuatanku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Amin, haleluya. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin, haleluya. Kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Amin. dan siap untuk memberkati kami. Kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Kita bersyukur kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Apabila di antara kita ada yang mau memberikan kesaksian, biarlah diberikan kesaksiannya. Mungkin Ata, Pak Aweng, Debbie, Pak Yadi, Ricky boleh memberikan kesaksiannya. Kita sudah bisa berhubungan secara online. Amin. Sehingga kita kembali bertemu. Amin. Ya, itu kesaksian saya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Biarlah kita senantiasa kuat di dalam Tuhan, di dalam waktu-waktu yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita bisa bersama-sama dengan keluarga beribadah, bahkan mungkin di minggu-minggu ke depan. Bagi setiap kita semua yang bisa datang beribadah di gereja dengan jarak kira-kira 2 meter, kita bisa duduk di sini. Biarlah kita bisa beribadah. Yang bisa datang silakan datang. Minggu depan kita akan beribadah jam 9:30, tapi yang tidak bisa kita bisa lewat online. Mungkin Ata ada kesaksian dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perisaiku saat badai hidup menerpangku, firman-Mu
kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, di tengah-tengah virus corona ini, kami bersuka cita sebab Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah Sabat ini. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu kami boleh dikuatkan untuk menghadapi situasi dan keadaan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan membuat kami menjadi merindukan Tuhan setiap hari untuk hadir bersama-sama dengan kami. Kami sudah siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Iya. Siang hari ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada siang hari ini adalah mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap bulan, dan tahun berganti, kita semakin mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana kita mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan Yesus ini? Bagi orang-orang di luar sana atau bagi orang-orang di luar Tuhan, mereka ketakutan. Karena beranggapan bahwa bumi semakin tua, bencana dan gempa di mana-mana menandakan kiamat sudah dekat. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, kita bersuka cita karena kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana kita akan dijemput pulang ke rumah kita yang sebenarnya, yaitu di surga. Oleh sebab itu kita harus memberitakan Injil lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita. Hari-hari ini Injil yang kita dengar, pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengar sekian lama, itu menjadi kelakuan atau tindakan kita sehari-hari yang dapat kita cerminkan, terutama di dalam keluarga kita yang semakin hari semakin dekat kita bersama dengan mereka setiap hari. Kemudian kita harus menjaga hidup kudus dan berdoa serta berjaga-jaga. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mengalami ketakutan melihat tanda-tanda yang terjadi di langit dan di bumi menjelang kedatangan Tuhan, karena semuanya itu adalah penggenapan firman Tuhan. Jadi oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri kita. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang, tetapi kita melihat bahwa tanda-tanda ini sudah terjadi. Kita buka firman Tuhan Matius 24. Kita baca dulu Matius 24 ayat 3 sampai 8 terlebih dahulu. Matius 24 ayat 3 sampai ayat ke-8 terlebih dahulu. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dengan tanda kesudahan dunia?" Jadi murid-murid ini menanyakan kepada Yesus, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda-tanda kesudahan dunia? Kemudian ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan,
Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kita lihat bahwa sudah mulai terjadi kelaparan, sudah mengalami PHK banyak orang, sehingga usaha-usaha sudah ambruk, bahkan mendekati bangkrut. Kita lihat bahwa akan terjadi lebih dahsyat lagi, yaitu kelaparan akan terjadi dan gempa bumi. Di samping kelaparan ada gempa bumi, begitu mengerikan. Dan Tuhan sudah menyatakannya kepada kita, orang-orang percaya. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi dikatakan di sini ini baru permulaan. Permulaan dari sakit bersalin untuk melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemudian kita baca lagi ayat 12 sampai ayat ke-14. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikiannya. Jadi semua yang terjadi sekarang ini adalah penggenapan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya harus mempersiapkan diri. Karena segala sesuatu itu harus terjadi, Tuhan katakan. Semua harus terjadi. Kita mau berdoa mengatakan bahwa jangan sampai terjadi Tuhan, kiranya virus corona ini berakhir, kiranya habis virus corona ini tidak ada lagi masalah-masalah yang menyakitkan bagi kami. Tidak, justru orang percaya sudah diberitahukan oleh Tuhan untuk segala sesuatu, gempa bumi, kelaparan, perang dan sebagainya antara bangsa akan terjadi. Bahkan kasih kebanyakan orang sudah mulai dingin. Nah, hari-hari ini gereja Tuhan, orang-orang percaya yang setiap kali, setiap minggu, sekian lama sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, justru kasih kita semakin besar. Kita melihat orang-orang di sekitar kita sudah mengalami kelaparan, sudah mengalami kesusahan, bahkan orang-orang di luar Tuhan. Justru kasih kita, orang-orang dalam gereja Tuhan, orang-orang yang mencerminkan Kristus di tengah-tengah dunia ini harus menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia seperti ini, sehingga mereka boleh percaya kepada Kristus. Ini semua adalah penggenapan firman Tuhan. Jika kita sudah melihat dan mengalami semua tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan, maka jangan hidup seperti orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita tidak bisa lagi hidup seperti yang lalu-lalu. Kita harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Mau tidak mau, kita harus mempersiapkan diri kita. Maka jangan hidup seperti orang-orang yang tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kita harus lebih sungguh-sungguh memperhatikan dan mempersiapkan hidup kita sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hiduplah seakan-akan Tuhan Yesus akan datang besok. Amen. Karena kita nggak tahu, maut terlalu dekat sama kita. Kita bisa sewaktu-waktu dipanggil oleh Tuhan. Kita sudah tidak tahu orang-orang di sekitar kita mana yang terinfeksi, mana yang tidak terinfeksi. Bahkan semakin diberikan kebebasan oleh pemerintah. Kita lihat bahwa angka COVID sudah mencapai hari-hari kemarin 978 dan kemarin sudah menjadi 600 sekian. Sudah semakin banyak orang yang terkena. Kita sudah nggak tahu lagi, maut semakin dekat. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri kita. Amin. Amin. Dan kita baca ayat yang ke-25, Matius 24 ayat 25. Ayat isi deh. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi Tuhan katakan camkanlah. Saya sudah mengatakannya, kata Tuhan.
Kemudian kita baca lagi ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Amin. Langit dan bumi akan lenyap, Tuhan katakan. Tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Artinya apa? Yang Tuhan perkatakan melalui firman Tuhan tidak akan lenyap dan berlalu. Tetapi semuanya ini akan digenapi oleh Tuhan. Itu sebabnya hanya firman Tuhanlah yang harus kita pegang selama ini. Harus kita pegang firman Tuhan senantiasa. Siapa yang membaca firman Tuhan, dia mempunyai pegangan. Tetapi yang tidak baca firman, dia tidak memiliki pegangan dalam hidupnya ketika hari kedatangan Tuhan tiba. Jadi kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, renungkan, apalagi kita sudah banyak waktu kita. Setiap hari saya bisa beribadah jam 7 malam bersama dengan suami dan anak saya. Kami merenungkan, kami membahas firman Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan juga gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, kita doakan seluruh visi misi Tuhan untuk sekolah Alkitab yang kita akan dirikan. Semua kita doa. Ada pokok-pokok doa saya, ada pokok-pokok doa suami saya, ada pokok doa anak saya, Tata, semua ada pokok doa. Sehingga kita bisa berdoa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan terlalu banyak waktu. Jadi kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu menjadi pegangan buat hidup kita. Kita tidak merasa takut apapun yang akan terjadi. Ini semua adalah penggenapan firman Tuhan. Bahwa semakin sakit kita di tengah dunia ini, semakin kita mengalami kesulitan, semakin dekat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi persiapan kita adalah apa? Membaca firman Tuhan, kemudian merenungkan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Ini waktunya untuk kita memberitakan Injil. Kita adalah rumah perbendaharaan Tuhan, di mana kita diberkati. Kita harus menjadi berkat buat orang lain. Suami saya sudah 2 bulan, hampir 3 bulan tidak praktek. Karena tidak ada pasien juga yang berani datang di rumah sakit, apalagi cuma periksa mata. Jadi penghasilan kami cuma 250.000, itu pun dari bulan-bulan yang kemarin. Tidak ada. Tetapi kita adalah rumah perbendaharaan Tuhan. Mereka menganggap bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita mampu, kita harus pergi membantu. Jemaat-jemaat kita banyak yang gak makan juga. Kita datangi mereka. Saya, Debbie, Yadi pergi untuk mengunjungi jemaat, untuk melihat anak-anak kita di IKSM. Apakah mereka membutuhkan kebutuhan mereka. Kami datangi jemaat-jemaat, memberikan bantuan sekedar. Kami tidak bisa memberikan beras seperti bulan-bulan yang lalu waktu kami bisa belanja. Tetapi kita berikan mereka berkat berupa uang untuk mereka sendiri membeli. Mungkin mereka juga dapat bantuan dari pemerintah, tapi beberapa saya tanyakan mereka nggak sampai bantuan itu kepada mereka. Jadi inilah gereja Tuhan, rumah perbendaharaan Tuhan, di mana kita bisa membantu mereka. Itu berarti kita sedang memberitakan Injil. Semakin hari, semakin dekat kedatangan Tuhan, justru kita semakin bergairah untuk ambil kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk menyatakan Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, yang ada damai sejahtera. Karena Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Karena kita adalah rumah perbendaharaan Tuhan yang kita harus memperlihatkan kepada dunia. Baik saudara-saudara saya yang muslim juga mereka yang sedang merayakan Lebaran hari-hari ini, kami pun membantu mereka semuanya.
Amin. Amin. Justru kesempatan ini adalah kesempatan kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Matius 24 ayat 37 sampai 44. Saya minta Debbie untuk baca. Matius 24 ayat 37 sampai 44. Nasihat supaya berjaga-jaga, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu inginkan. Amin. Haleluya. Pada saat Tuhan Yesus datang akan ada banyak yang akan binasa. Seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Karena mereka sibuk dengan hidupnya. Sibuk dengan kekhawatiran. Sibuk memikirkan bagaimana caranya. Dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebab mereka tidak membaca firman Tuhan. Mereka tidak merenungkan firman Tuhan. Bahwa kejadian ini harus terjadi. Penggenapan firman harus terjadi. Tapi saya mau katakan bahwa selama ini gereja juga tidak jalan. Tidak ada persembahan, tetapi semua harus berjalan. Anak-anak di gereja harus makan, listrik harus dibayar, dan pembangunan belum selesai. Dan saya melihat bahwa Tuhan memberkati tetap. Amin. Nah, pada waktu zaman Nuh yang terjadi, ini juga terjadi pada sekarang ini. Nuh mempersiapkan diri dengan membangun bahtera. Kita sedang mempersiapkan diri membangun bahtera, mesbah doa dalam keluarga kita masing-masing. Kesempatan ini justru Tuhan berikan buat kita. Justru antara saya dengan suami dan anak-anak semakin dekat. Kesempatan ini justru membuat kita setiap hari merindukan saat-saat kita berdoa, saat jam-jam doa kita, tetap kita taat. Jam 7 kita berdoa, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan pada saat kedatangan Tuhan seperti pada saat kedatangan Nuh. Waktu Nuh mau buat bahtera, orang semua gak peduli. Tuhan Nuh bilang, ayo kita masuk bahtera, masuk dalam bahtera, masuk dalam bahtera. Nuh mempersiapkan bahtera itu bertahun-tahun. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kita sudah mempersiapkan diri kita sebagai gereja Tuhan bertahun-tahun. Bahkan mempersiapkan sekarang ini dengan keluarga kita. Karena kita jangan sibuk dengan kehidupan dunia ini. Tetapi kita sibuk mempersiapkan diri, membangun mesbah. Orang semua sudah diberitahu oleh Nuh, ayo masuk bahtera. Sebentar lagi ada hujan, ada air bah dan sebagainya akan terjadi. Begitu juga dengan keadaan sekarang ini. Ayo masuk dalam mesbah doa. Ayo supaya kita kuat. Supaya kita terkoneksi terus dengan Tuhan. Supaya kita berhubungan dengan Tuhan terus. Apa yang akan terjadi tidak menakutkan buat kita. Justru kita merasakan sukacita. Justru kita merasakan semakin dekat sama Tuhan. Amin. 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 Nuh diberitahu oleh Tuhan bahwa akan terjadi air bah. Supaya Nuh mempersiapkan diri untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya.
Tuhan menghendaki agar anak-anak Tuhan yang tahu tentang kedatangan Tuhan mempersiapkan dirinya dan keluarganya hari-hari ini. Virus corona ini menyebabkan kita membangun mesbah di tengah keluarga. Sehingga pada waktu kedatangan Tuhan digenapi, kita akan diselamatkan bersama dengan keluarga kita. Kapan Nuh mempersiapkan diri? Saat dia membangun bahtera. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Itu sebabnya Nuh dan keluarganya selamat. Demikian pun dengan kita sekalian. Kita tidak tahu kapan hari kedatangan Tuhan tiba. Tetapi selama masih ada kesempatan, hari ini kita harus mempersiapkan diri kita. Supaya ketika hari itu tiba, kita terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktunya. Ketika hari Tuhan datang, maka yang terjadi, yang satu akan diangkat dan yang lain akan tertinggal. Itu artinya kita harus senantiasa siap. Kita harus senantiasa siap sedia. Kapan persiapan kita? Sejak kita dengar firman Tuhan hari ini. Kita sudah mempersiapkan diri. Dan kita tidak perlu takut dan khawatir karena Tuhan menyediakan dengan sangat luar biasa. Saya melihat penyertaan Tuhan selama virus corona ini. Penghasilan suami saya tidak ada. Kami harus berjalan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami harus mendengar jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan. Bahkan sudah hampir sudah beberapa lama mereka mungkin kurang makanan. Oleh sebab itu kami berjalan. Hari Sabtu kami jalan kelilingi, datangi jemaat-jemaat dengan mobil walaupun dengan masker. Tetapi kami hanya bisa memberi, kemudian kami berangkat lagi. Dan kami percaya bahwa kita adalah rumah perbendaharaan Tuhan. Amin. Sejak kita mendengar firman Tuhan ini, kita harus mempersiapkan diri kita. Karena waktu yang kita pikir panjang di bumi ini hanya satu titik di dalam kekekalan. Persiapan kita adalah membaca firman setiap hari. Berdoa setiap waktu, karena anak manusia akan datang pada saat yang tidak terduga. Jadi kita harus berjaga-jaga terus. Kita harus siap. Kita tidak selamanya di bumi ini. Itu sebabnya segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini harus memiliki tujuan yang kekal, yaitu terarah kepada kehidupan yang kekal di sorga. Jika kita bekerja, kita berusaha, kita studi, atau apapun yang kita lakukan, kita hidup di dalam kekekalan. Apa yang harus kita persiapkan? Firman Tuhan yang sudah kita baca, kita harus lakukan. Inilah persiapan kita. Kita ada 6 hal yang saya akan bagikan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan diri? Yang pertama, Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Atta bisa baca? Oh iya Bu. Iya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Sebab kamu Iya. Sampai ayat 2. Sudah? Ya. Lakukanlah segala sesuatu untuk kekekalan. Karena semua yang ada di bumi ini akan berlalu. Itu sebabnya pergunakanlah semua waktu kita untuk tujuan kekekalan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di bumi itu tidak menentu kita. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, kita akan semakin kuat. Amin. Kita bersaksi
Ini adalah satu kesempatan kita bersaksi. Waktu-waktu yang Tuhan berikan nggak akan kembali lagi sama kita. Waktu ini adalah waktu yang sangat berharga, di mana kita bisa tidak sibuk dengan pekerjaan, kita tidak sibuk dengan segala hal di luar sana. Kita difokuskan untuk beribadah di keluarga, bersama-sama dengan keluarga. Yang tadinya saya sulit mengumpulkan suami saya, anak saya, hari-hari ini kita bisa sama-sama. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Bersaksi, menangkan jiwa bagi Tuhan dengan memberikan bantuan. Kemarin masih bekerja tukang kita di sini. Ya, bocor terus. Kita perbaiki lagi, kita finishing lah gereja. Gereja atas ini bocor juga. Kita perbaiki lagi, kita lihat lagi kalau hujan masih bocor atau tidak. Tapi akhirnya tukang bekerja sampai hari Sabtu kemarin. Besok mereka mau rayakan Lebaran. Kami usahakan untuk menyediakan makanan, kue. Kita belikan dia kue, senang, sukacita bawa kue untuk Lebaran mereka. Luar biasa. Ini Kristus yang kita harus saksikan kepada mereka. Kita jangan pikirkan perkara-perkara di bumi ini. Aduh, bagaimana ya nanti kalau nggak ada uang, atau bagaimana ya. Kita tetap menabur, sebab kita adalah rumah perbendaharaan Tuhan. Amin. Amin. Melayani Tuhan, tetap kita melayani Tuhan, memberi dan mendukung pekerjaan Tuhan. Itu harus kita lakukan. Perkara-perkara yang di bumi ini tidak akan selesai. Kalau kita pikirkan perkara-perkara di bumi ini tidak akan selesai. Tetapi apabila kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, justru kita akan semakin kuat. Justru kita akan melihat luar biasanya Tuhan. Ya, banyak orang nggak bisa tidur hari-hari ini, khawatir, takut dan sebagainya. Tetapi saya mau katakan bahwa anak-anak Tuhan bisa tidur nyenyak. Bahkan kita harus tidur 1 hari 7 jam untuk imunitas kita bisa bagus. Amin. Ya, salah satunya kita melawan corona. Kita sudah lihat bahwa firman Tuhan katakan kita harus mengatasinya dengan hikmat. Ya, bagaimana kita harus bekerja, bagaimana kita harus beribadah, bagaimana kita harus bertemu dengan orang. Kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Ya, Matius 6 ayat 19 sampai 21. Yang pertama adalah memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ini kita mempersiapkan diri. Orang-orang yang mempersiapkan diri sedang membangun bahtera, sehingga kita adalah mesbah-mesbah doa hari ini. Yang pertama, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang kedua, Matius 6 ayat 19 sampai 21. Debbie. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan bagimu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Harta yang kita kumpulkan di bumi ini akan lenyap. Ya. Bapak Hotman Paris bilang, aduh saya punya Lamborghini sudah nggak jalan nih 2 bulan.
Mobil-mobil kita udah nggak jalan semua. Mobil Kalia saya ini udah sampai keluar itunya dari aki. Kita mulai jalanin, kita mulai keliling-keliling atau panasin mobil. Harta itu tidak lagi berguna buat kita, yaitu firman Tuhan yang akan tetap tinggal dalam hidup kita. Oleh sebab itu kumpulkanlah harta kita di surga. Artinya apapun yang kita miliki di bumi ini harus kita pakai untuk Tuhan dan pekerjaannya di bumi, sebagai cara kita mentransfer harta kita di surga. Dan harta yang kita kumpulkan di surga itulah bakal kita untuk selama-lamanya, hidup kita selama-lamanya dalam kekekalan. Ingatlah bahwa hal yang kecil yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, menurut kita kecil, sebenarnya besar di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan bilang kasih air minum aja sama hamba Tuhan sedikit aja, itu bisa jadi besar di hadapan Tuhan. Karena itu kumpulkanlah sebanyak-banyaknya harta kita di dalam kerajaan surga sebagai harta kita yang kekal. Yang ketiga, Matius 10 ayat 42, ada 6 hal yang kita harus mempersiapkan diri kita. Jadi semakin kita tidak takut untuk menghadapi segala masalah yang terjadi di bumi ini, karena semuanya adalah penggenapan firman Tuhan. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya dan kepadanya. Amin. Hal yang kecil sekalipun yang kita kerjakan, mungkin Ricky, Yadi, sama Debbie nggak bisa kasih apa-apa, tapi mereka bantu dengan tenaganya untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, bangunan gereja, kadang bocor dan sebagainya, mereka naik ke atas, cek semuanya. Dan hal yang kecil mungkin, tetapi sebenarnya semuanya berharga di hadapan Tuhan untuk kekekalan. Yang kemudian Matius 25 ayat 1 sampai ayat ke-13 bicara tentang gadis bijaksana. Itu keempat ya? Yang keempat, Matius 25 ayat 1 sampai ke-13, agak sedikit panjang tetapi biarlah kita mau membacanya. Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana. Gadis-gadis bijaksana. Kita adalah gadis-gadis bijaksana, amin. Amin. Yang memiliki persiapan, yaitu cadangan minyak untuk pelitanya ketika menyongsong mempelai laki-laki datang menjemput kita. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh tidak memiliki minyak ketika pelita mereka padam sehingga mereka tertinggal. Kita tidak mempersiapkan diri. Ini gadis-gadis bodoh. Ini orang-orang percaya yang bodoh, yang tidak mempersiapkan diri dengan pengurapan. Kita harus mempersiapkan diri setiap hari dengan firman Tuhan, merenungkan, berdoa, bergairah, mendoakan orang-orang banyak. Kita banyak waktu untuk mendoakan mereka, untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pelita kita harus menyala, roh kita harus menyala-nyala, penuh dengan pengurapan, sehingga kita tidak jenuh di tengah-tengah situasi penderitaan yang kita sedang alami saat ini, corona.
Dikit-dikit lihat orang batuk, dikit-dikit kita dekat orang dan sebagainya, kita sudah ketakutan. Hal-hal seperti itu membuat kita bisa mengalami damai sejahtera. Memang kita harus menjaga jarak dan sebagainya, protokol kesehatan. Tetapi kita harus mempersiapkan diri. Roh kita harus menyala-nyala. Dalam situasi seperti ini sebenarnya Tuhan sedang izinkan untuk pelita kita diisi oleh minyak. Diisi dengan pengurapan luar biasa. Pengurapan itu membuat kita tidak takut. Pengurapan itu membuat kita tidak khawatir. Pengurapan itu membuat kita kuat di dalam Tuhan. Dan percaya bahwa hal yang terjadi adalah kita bisa atasi. Dengan apa? Dengan hikmat yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Jadi minyak itu melambangkan pengurapan Roh Kudus. Kita harus terus menerus diurapi oleh Roh Kudus supaya kita siap. Bijaksana artinya siap kapan saja. Apakah itu maut yang menjemput kita lewat kematian? Apakah memang kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kita adalah gadis-gadis bijaksana yang mempersiapkan diri. Tanda-tanda yang terjadi di akhir zaman ini adalah tanda-tanda yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan, dan itu harus tergenapi. Nah, menandakan bahwa kedatangan Tuhan akan semakin dekat dan semakin dekat dan semakin dekat. Oleh sebab itu tidak ada cara lain untuk kita bisa menahan kekuatan virus corona ini sampai kapan kita juga tidak tahu. Bahkan ada yang mengatakan 2 tahun dan sebagainya. Mungkin ada yang katakan September, Agustus akan selesai. Tetapi saya mau katakan bahwa tanda-tanda ini sudah terjadi. Menandakan bahwa kita harus mempersiapkan diri. Amin. Supaya kita jangan tertinggal. Cari Tuhan sekarang. Bayar harganya. Duduk di kaki Tuhan gak gampang. Berdoa berjam-jam untuk setiap orang. Mohon keselamatan, anugerah. Bahkan keluarga saya yang masih muslim semuanya, saya harus tetap berdoa. Tetap terhubung dengan Tuhan supaya kita tahu, oh, tanda ini sudah terjadi. Berarti saya harus terus mempersiapkan diri. Yang kelima, Yosua 3 ayat 5. Pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua menguduskan dirinya sebelum masuk tanah Kanaan. Kita harus menguduskan diri kita supaya Tuhan mendapati kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya ketika Dia menjemput kita yang kedua kalinya. Roma 12 ayat 1 masih tetap yang kelima. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ibadah yang sejati bukan ibadah ketika kita datang beribadah di dalam gereja Tuhan. Gereja kosong hari-hari ini. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang terus-menerus menguduskan diri kita di hadapan Tuhan. Pikiran kita yang salah tentang Tuhan, pikiran kita yang salah dengan suami, istri, dan anak-anak terus dikuduskan. Saya percaya bahwa waktu bersama keluarga adalah waktu yang sangat berharga. Di mana kita bisa saling memperhatikan. Yang selama ini kita sulit untuk berhubungan dengan keluarga karena masing-masing kita sibuk. Justru ibadah yang sejati bukan ketika kita datang ibadah di gereja. Karena gereja sudah tidak lagi ada tempat di mana orang datang, sepi semua gereja. Tapi ibadah yang sejati adalah ketika kita melakukan firman dan menguduskan diri kita sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini adalah orang yang sangat bijaksana. Menguduskan diri setiap hari membuat kita bisa bersukacita dan siap
untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang terakhir, Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Kita telah dipilih, amin. Amin. Telah ditetapkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus pergi untuk menghasilkan buah bagi kerajaannya. Itu sebabnya selama masih ada kesempatan, hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan hari ini supaya kita mempersiapkan diri, kita semakin berbuah-buah bagi Tuhan, melakukan lebih lagi dan lebih lagi. Mungkin kemarin-kemarin kita kurang melakukan kebaikan, mungkin yang dulu-dulu kita masih kurang untuk melayani Tuhan, lebih lagi sekarang. Dunia membutuhkan kita. Dunia membutuhkan Kristus yang hidup di dalam gereja-gereja Tuhan. Firman yang sudah kita dengar sekian lama itu harus berbuah, menjadikan satu tindakan yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Justru waktu ini adalah waktu yang tepat untuk gereja bergerak, untuk kita orang percaya bergerak. Daniel, teman anak saya Tata, dia adalah dokter COVID di rumah sakit Pertamina, diterima sebagai dokter untuk menangani pasien COVID. Sudah hampir 2 bulan dia. Kita berdoa supaya dia tetap sehat. Dan hari-hari ini memang dokter-dokter COVID mengeluh karena terlalu banyak pasien positif. Tapi ya hikmat Tuhan berikan buat kita untuk menjaga kesehatan kita. Ya, yang perlu kita keluar, yang tidak perlu kita nggak perlu keluar. Dan tetap menjaga kesehatan, tidur lebih cepat, makan yang teratur, dan tentunya Tuhan katakan kita harus bersukacita. Tetap kita bersukacita. Ya, tidak ada hal-hal yang menekan kehidupan kita karena imunitas itu akan menurun. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Kita harus bergembira, bersukacita, sebab pemeliharaan Tuhan luar biasa. Ya, kita melihat tangan Tuhan, Dia sebagai penggembala kita. Apabila kemarin-kemarin kita lihat bahwa, waduh, waktu saya 2 bulan yang lalu tuh nggak bisa pergi ke sini. Sekarang sudah mulai hari-hari ini, ya baru minggu kemarin lah saya datang di sini. Bagaimana ini caranya ngirimin uang sama orang di gereja supaya bisa ngirim. Kita terus terkoneksi dengan Tuhan, maka kita akan lihat bahwa kita tidak akan pernah takut. Sebab Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana caranya kita mengatasi keadaan dunia ini. Semua akan digoncangkan. Dan yang akan tetap tinggal adalah firman-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, segala syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Waktu yang semakin dekat akan kedatangan-Mu dengan berbagai macam kesakitan yang ada di tengah dunia ini, yang mungkin kami juga rasakan, tapi tidak sehebat dengan orang-orang yang tidak tinggal di dalam firman-Mu. Kami mengalami ketenangan dan kedamaian sebab ada firman yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, bumi ini, bahkan secara global, seluruh dunia menghadapi hal itu. Tetapi kami mengetahui bahwa firman-Mu akan tinggal tetap. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan, itu yang akan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan berikan kekuatan bagi kami, gereja Tuhan, untuk mempersiapkan diri akan kedatangan-Mu. Dengan sangat bersukacita, dengan sangat bergairah, sebab pengurapan Allah harus tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Memberkati ya Tuhan Pak Aweng bersama dengan istri dan anak-anak, menantunya. Memberkati mereka dalam masa tua mereka. Memberikan kekuatan baru setiap hari bagi keluarga Pak Aweng. Menguatkan kami dan meneguhkan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Supaya di tengah-tengah dunia ini yang gelap Tuhan, kami diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mengalami damai sejahtera. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Kerinduan kami akan Tuhan harus semakin lagi dan semakin lagi. Yang kami panjat, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Bapak Jokowi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berikan pewahyuan, kekuatan bagi dia, hikmat ya Tuhan, keberanian untuk memutuskan perkara-perkara, untuk mengatasi COVID dan kelaparan, PHK, kesulitan ekonomi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bagi orang-orang yang memberontak terhadap pemerintah kami ya Tuhan, bahkan mau menghancurkan pemerintah kami, biarlah mereka berhadapan langsung dengan Tuhan. Karena tidak ada pemerintah yang tidak dibangun oleh Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan dan kekuatan Roh Allah ada dalam bangsa dan negara kami ini. Dan Pentakosta akan terjadi tanggal 31 adalah pencurahan Roh Kudus. Kami akan semakin bersemangat di dalam Tuhan. Kami akan berjumpa lagi dengan kami. Yang kami panjatkan alaskan hanya dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Minggu, selamat bergairah sama Tuhan. Persiapan diri, berjaga-jaga. Minggu depan kita online lagi, atau yang bisa datang di gereja silakan bisa datang. Dan kita akan jaga jarak dan kita akan beribadah bersama-sama di minggu depan. Hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kita akan perjamuan kudus. Mungkin Pak Aweng yang ada di sana nggak ada anggur, bisa pakai air atau roti. Kita di sini akan melakukan perjamuan kudus di hari Pentakosta tanggal 31 Mei. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom.